Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami hari ini. Orang tua korban kecelakaan di Nagrek yang dibuang ke Sungai Serayu oleh 3 anggota TNI minta seluruh pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Harga cabai rawit merah di Kota Bogor tembus Rp100.000 per kilogram. Pengelola objek wisata bersama Satgas COVID-19 di wilayah Jawa Barat perketat protokol kesehatan saat musim liburan akhir tahun. Buruknya cuaca memicu lonjakan harga bahan pangan. Di Pasar Jambu 2 Kota Bogor, harga cabai rawit merah bahkan sudah menembus Rp100.000 per kilogram. Sedangkan di Kota Bandung, harga telur menembus Rp32.000 per kilogram. Lonjakan harga cabai rawit merah di Pasar Jambu 2 Kota Bogor mencapai Rp100.000. Lebih 3 kali lipat dari harga normalnya sebesar Rp30.000 per kilogram. Sedang harga cabai merah naik dari Rp30 menjadi Rp45.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau juga naik 2 kali lipat, dari Rp25.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah juga ikut naik, dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi akibat berkurangnya pasokan dari petani. Sebenarnya pertama cuaca. Cuaca ya. Jauh sekali pindah berarti mas. Pindah harga. Semuanya naik Pak? Ada yang naik, ada yang turun. Tapi lebih ke cabai mana atau yang lain Pak? Ya, cabai aja yang naik-naik mas. Kalau tadi. Tingginya harga membuat sebagian konsumen menurun daya belinya hingga mengurangi belanja mereka. Apalagi yang saya memang pemakan cabai, yang mas hobi cabai tuh hobi pedes ya berasa kalau mahal mah. Jadi pinginnya seperti apa Bu? Kayak gini misalkan? Ya pengennya sih normal lagi ya mas, harga bahan. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, kenaikan terjadi pada harga telur ayam yang awalnya dijual Rp22.000 menjadi Rp32.500 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi hampir sepekan. Pasti ya kalau ngerumah, terutama ibu rumah tangga hasilannya. Mungkin kan kalau telur itu bisa dibilang alternatif aja buat telur nasi gitu kan. Sekarang telur naik, ayam naik. Kenaikan juga terjadi pada daging ayam dari Rp32.000 kini menjadi Rp38.000 per kilogram. Berbeda dengan telur dan daging ayam yang naik, harga daging sapi masih terbilang stabil di harga Rp130.000 per kilogram. Iwan Kurniawan dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bogor dan Bandung. Di musim hujan seperti saat ini, waspadalah dengan penularan penyakit demam berdarah. Ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka saat ini dipenuhi oleh pasien DBD. Kondisi ini terlihat pada salah satu ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Ruang dipenuhi pasien yang terjangkit demam berdarah. Pasien demam berdarah yang dirawat sebagian besar adalah anak-anak. Demam berdarah pada anak kerap ditandai dengan demam tinggi yang menyebabkan kondisi anak makin lemah. Pas tinggi, nggak bisa turun. Turun pas udah dikasih itu aja. Usianya berapa tahun? 3 tahun setengah. Itu. Itu tadinya kenapa ini? Tadinya mah awalnya mah panas biasa aja, terus 2 hari itu nggak turun-turun. Data Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, kasus demam berdarah terus mengalami peningkatan cukup tajam. Untuk bulan Oktober ada 34 kasus, November ada 73 kasus, dan hari ini tanggal 23 Desember sudah ada 64 kasus baru dengan demam dengue. Itu jumlah pasien yang dirawat itu kebanyakan dewasa atau anak-anak, Dok? Memang banyak kasus anak-anak ya, tapi beberapa hari ini termasuk ada 2 orang dokter kami yang dirawat. Termasuk kena DBD juga. Iya, juga. iya. Untuk mencegah terjadinya wabah demam berdarah, pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyemprotan ke wilayah yang rawan demam berdarah.
Tentu kita akan melakukan ada bidang dalam penanggulangan penyakit menular, ya. Kita akan lakukan fogging begitu di daerah-daerah, ya. Kemudian tetap kebiasaan hidup sehat untuk masyarakat sosialisasi. Selain penyemprotan, masyarakat juga harus menutup sumber air, menguras tempat genangan air, dan mengubur barang bekas yang kerap dipakai nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Minggu malam, arus balik libur Natal terjadi menjelang pintu masuk tol Cileunyi arah Jakarta. Sedangkan di kota Bandung ini masih dipenuhi oleh wisatawan. Kepadatan terjadi akibat ribuan kendaraan dari arah Garut maupun Tasikmalaya di jalur selatan kawasan bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung yang kembali ke arah tujuan Jakarta. Antrean sepanjang 5 km pun sempat terjadi dari arah Tasikmalaya sejak jalan bypass Rancaekek menuju gerbang tol Cileunyi ke arah Jakarta. Untuk mengurai panjangnya antrian, PT Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol membuka 9 gerbang masuk tol. Minggu malam, kawasan Asia Afrika Kota Bandung masih ramai dikunjungi wisatawan. Namun sayangnya masih banyak wisatawan yang abai terhadap protokol kesehatan saat berada di kawasan Jalan Asia Afrika. Mereka berkerumun di sepanjang trotoar kawasan Asia Afrika hanya untuk bersuah foto. Selain di kawasan Asia Afrika, sejumlah jalan protokol seperti Jalan Dago, Pasteur, dan Jalan Dr. Junjunan pun mengalami kepadatan. Diprediksi puncak kepadatan akan terjadi pada malam pergantian tahun. Memasuki liburan Natal dan jelang tahun baru, sejumlah objek wisata di Jawa Barat memperketat penerapan protokol kesehatan di tengah meningkatnya kunjungan wisata. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 saat musim liburan. Pemeriksaan ketat dilakukan petugas gabungan kepada setiap pengunjung objek wisata Karangpotong Ocean View di Kecamatan Sindang Barang, Cianjur. Setiap pengunjung diwajibkan menunjukkan bukti telah melakukan suntik vaksin COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi. Bagi yang belum divaksin, petugas telah menyediakan layanan vaksinasi. Tanpa sertifikat vaksin, pengunjung tidak diperbolehkan untuk masuk. Secara humanis, bagi warga yang tidak mau divaksin, kita disuruh kembali lagi atau kita check up dulu oleh tim nakes. Untuk kegiatan pengetatan ini sampai kapan, Dan? Informasi sesuai dengan sprint dari Mabes Polri itu sampai tanggal 2. Di pintu masuk lokasi wisata Teras Ring Panyewan, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, pada hari Minggu, petugas Satgas COVID-19 Majalengka memutar balik kendaraan yang membawa rombongan wisatawan karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sudah vaksinasi dan tidak mau mengikuti vaksinasi di posko yang telah disediakan. Berkaitan dengan persiapan Nataru, kami menyediakan 3 pos yang sudah siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini adalah pos pertama untuk menuju ke Teras Ring Panyewan, sehingga nanti masyarakat yang belum divaksin, datangnya dari wilayah manapun, kami akan vaksin di sini oleh vaksinator yang sudah kami siapkan, gitu ya. Kalau yang belum divaksin dan tidak membawa identitas, pasti kami suruh balik kembali, pulang kembali, gitu. Objek wisata The Mountain Water Park, Kelurahan Cipari, Cigugur, Kuningan, yang selama pandemi ini sepi, pada hari Minggu kemarin ramai pengunjung dari Indramayu, Cirebon, Majalengka, hingga Brebes. Pengelola menerapkan protokol kesehatan ketat dengan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kolam renang ini kembali dilirik karena menawarkan suasana sejuk di bawah kaki Gunung Ciremai. Kayak nyaman gitu. Nyaman. Iya. Indramayu. Ada kesini sama keluarga. Iya, keluarga. Berapa orang, Pak? 15 orang. 15 orang. Satu helok gitu. Oh, gitu. Berarti kan memilih wisata di Kuningan karena suasananya sejuk mungkin ya, Pak ya. Iya, iya. Baru pertama kali udah sering? Pertama kali. Iya. Oh, gitu. Libur sekolah lagi ya, Pak ya? Iya, libur sekolah. Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di lokasi wisata alam pemandian air panas Sari Ateng, Subang. Jumlah pengunjung mengalami peningkatan dengan kewajiban menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Pengelola membatasi jumlah pengunjung 50% dari kondisi normal. Pengunjung pun menikmati berendam air panas di kaki Gunung Tangkuban Perahu ini.
Enak aja sih, buat liburan keluarga. Ngilangin penat di Jakarta. Ada apa aja sih di sini? Ada kolam air panas, curug jodoh. Anggota Satgas COVID-19 juga disiagakan di lokasi wisata untuk memantau pengunjung agar mentaati protokol kesehatan. Petugas juga menyediakan posko untuk penyuntikan vaksin bagi warga maupun pengunjung yang belum menjalani vaksinasi. Tim Liputan melaporkan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.